9 atau 30 hari yang akan datang ya. Baik, hari ini sebelum saya menyampaikan tentang analisis smart business mapping yang area market landscape, saya mau cross check dulu ya untuk untuk hasil tugasnya yang kemarin. Sebagian besar sudah bagus ya, hanya ada beberapa yang memang masih perlu ditambah-tambah sedikit begitu. Oke, baik. Untuk untuk kelompok 1, insya Allah sudah bagus ya. Kemudian hanya pada poin 6 itu mohon ditambahkan. Untuk kelompok 1 ada yang mewakili di sini? Hadir? Mbak Nila? Oke, Mbak Nila. Oh, nggih. Nggih, nanti Mbak Nila nomor 6 itu ditambahi dengan kelebihan dalam hal pelayanan, nggih. Jadi why do people choose you? Nggih, artinya dalam hal pelayanan juga penting ya, karena kita menjual produk, kita menjual barang itu nanti jatuhnya juga ketika produk sudah jadi, sudah bagus, tekanan yang utama yang menjadi tugas dari kalian adalah bagaimana strategi memasarkan produk ini kan begitu. Nah, ini pelayanannya bagaimana terkait dengan pelayanan. Itu saja ya, sudah bagus. Kemudian Terima kasih. sama-sama, Kemudian untuk kelompok yang kedua sejarah. Oh ini. Berarti kemarin ganti ya, Dek ya? Kemarin kan mau bikin lampion itu ya? Iya, Ibu. Berarti sudah ganti. Udah bagus kok. Kemudian Iya. untuk kelompok kedua parfum ya. Oke, insya Allah sudah bagus juga. Sekali lagi terkait juga dengan nomor 6 ya, nanti ditekankan juga untuk kelebihan dalam hal pelayanannya ya, Dek ya. Baik, Kelompok, Ibu. oh ya, Adik Yuli. Nanti didiskusikan dengan teman-teman. Kemudian untuk kelompok 3, keripik tulang ayam. Baik, sudah bagus. Nomor 4 ya, itu hanya perlu disampaikan. Sebenarnya itu kan yang ditanyakan adalah berapa besar Dek sebenarnya target market kalian begitu ya. Kalau dari awal kan kalian konsisten ya, bahwa produk ini nanti akan ditawarkan ke kepada para pemuda atau remaja gitu ya, kategori usia yang suka barang-barang yang serba renyah begitu ya, nanti mau dikasih varian rasa dan lain sebagainya begitu. Usahakan di apa namanya, dari awal ya, dari nomor 1, pertanyaan nomor 2, begitu usahakan juga konsisten ya Dek ya. Iya, Ibu. Dari awal memang juga yang disebut sudah berarti kan 1 sampai 4 itu ada hal yang harus sama.
mulai dari tanyakan apa yang jadi masalah. Berarti kan masalahnya adalah selain bercerita tentang ketersediaan bahan baku, kalian juga harus menyampaikan bahwa sekarang ini banyak anak muda yang suka dengan cemilan-cemilan yang kadang boleh dibilang eksotik gitu ya rasanya, ini begitu deh ya. Dan kemudian untuk what's the problem langsung saja ya. Memang konsumenmu siapa di sini yang belum disebut itu ya. Konsumennya siapa ya. Kemudian what is the solution juga harus disebut juga langsung saja mereka anak-anak mau dibuat satu produk ya, produknya berupa keripik tulang ayam yang akan diberikan varian rasa yang sangat digemari anak muda. Begitu ya, Dek. Iya, Kemudian Ibu. how big is the market? How big is the market ini ya berarti kalian kalau misalnya target marketnya secara geografis itu Solo gitu ya. Anak muda di Solo itu berapa sih? Bisa tahu dari mana? Buka di Surakarta dalam angka. Gitu. Ya, bisa dilihat di situ. Tidak tidak harus disebut masalah angkanya, tapi kita bisa bikin kalimat ya. Misalnya dibuat piramida begitu, dibuat semacam grafik begitu ya. Kalau seperti grafik itu kira-kira anak muda itu menempati grafiknya apa paling tinggi gitu ya atau paling rendah atau yang sedang-sedang gitu kan bisa dilihat dari situ. Jadi bisa dijelaskan dari situ. Misalnya kita menggambarkan kalau di dalam tabel begitu ya, itu kan terlihat bahwa gambaran piramida itu usia yang paling banyak itu ternyata anak muda. Jadi paling enggak itu jaminan untuk konsumen kalian seperti itu. Oke, bisa lanjutkan ya. Kemudian why do people choose you ya? Kelompok 3. Kenapa orang harus memilih produk kalian? Begitu. Kenapa? Tentunya ditekankan kepada kelebihan produknya, Dek ya. Jadi kelebihan produk sama kelebihan pelayanan. Begitu juga nomor 5 ya. Nomor 5 itu faktor yang bisa mempengaruhi produkmu yang datang dari luar. Misalnya saya kemarin mencontohkan pesaing. Misalnya pesaing atau supplier bahan baku atau selera konsumen itu bisa atau kebijakan pemerintah. Begitu itu hal-hal yang bisa mempengaruhi usaha kita itu yang muncul dari luar. Nanti beberapa itu nanti dibenahi ya. Iya, Bu. Oke. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah kelompok 4. Kelompok 4 ada Mbak Rohma. Ya, hadir Ibu. Kemarin hanya kurang nomor 6. Hanya kurang nomor 6. Sudah dibenahi ya? Iya, sudah. Kelebihan masalah pelayanannya ya, Dek, ditambahkan ya. Oh, baik Ibu. Iya, nanti saya tambahkan. Oke, kemudian yang kelompok 5. Kelompok 5, how big is the market? Ya, dibenahi dulu ya, Dek. Yang kemarin apa belum dibenahi nih? How big is the market?
Siapa orang-orang Indonesia yang suka berwisata? Kalian target marketnya siapa? Kalau Mohon seperti maaf ini Ibu, dibatasi itu usia saja, Dek. di Dibatasi usia saja. bawahnya ada data itu Bu, kota-kota yang menarik di Jawa Tengah. Di bawah sendiri Bu, ada tabel. Bukan. How big is the market? Bukan data-data kota menarik di Jawa Tengah, bukan. How big is the market? Bisa dipahami? How big is the market? Berapa besar jumlah pasar kalian? Artinya berapa banyak sih target marketnya? Target market itu calon konsumenmu. Calon konsumen. Calon orang yang akan membeli produkmu, membeli jasa kalian. Data ini tidak ada kaitannya Dek, dengan how big is the market. Kata belum terlalu besar itu ngambang, ya, ngambang. Jadi tidak jelas. Semuanya harus jelas karena yang kalian jual itu jasa, Dek. Yang orang beli dari jasa itu apa sih? Kepercayaan kan? Kamu harus memberikan sebuah kepercayaan. Apa yang membuat orang lain percaya gitu dengan jasa yang kalian tawarkan? Buat orang percaya kepada kalian kan begitu toh? Nah, tentunya dengan pelayanan yang prima, hal-hal yang menarik, kan gitu. Apa yang kemudian membuat produk kalian ini menjadi menarik buat orang lain? Kan biaya lebih, jangan pakai kata lebih murah ya, Dek. Sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan ya, pakai kata yang lebih halus kalau kita berbicara tentang masalah bisnis. Biaya terjangkau, ya, diganti ya. Biayanya terjangkau. Kemudian untuk nomor 4 ini loh, Dek. Oke. Sebenarnya dari kemarin sudah saya sampaikan ya. Ini apa sih faktor yang muncul dari luar apa? Kan kemarin sudah Bu Umi sampaikan. Pesaing kayak gitu loh, Dek. Jadi bukan bukan jumlah data ini. Lah saya malah nggak ngerti tujuannya apa ini ditaruh di sini kan. Maksudnya apa sih yang bisa mempengaruhi usahamu? Tentu usaha yang sama juga dengan kalian kan gitu. Sama-sama memiliki usaha virtual tourism. Dia ada biro-biro besar yang sekarang mulai juga membuka layanan-layanan seperti ini kayak gitu. Jadi mereka pesaing, yang mereka lebih banyak yang bisa mereka tawarkan, yang bisa mereka lakukan. Nah, itu hal yang bisa dikatakan jawaban dari nomor 4 ini. Oke. Kemudian kebijakan pemerintah, misalnya dengan adanya protokol kesehatan, itu kan menguntungkan kalian. Oke. Artinya kebijakan pemerintah untuk tidak pergi-pergi terlalu jauh, harus menggunakan protokol kesehatan dan lain sebagainya, itu kan menguntungkan kalian. Ya kan? Itu faktor yang sangat bisa mempengaruhi usaha kalian gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau nanti misalnya masih bingung ya, nanti bisa diskusi dengan teman-teman yang jawabannya sudah benar. Tadi nomor 1 ya, kelompok 1 sudah bagus ya, sudah bagus. Nanti bisa diskusi sama teman-teman yang tadi tidak ada komen untuk poin itu. Itu ya, Dek ya. Kemudian kelompok 6. Baik Ibu, terima kasih Bu. Kelompok 6 ada Dek Raihana? Ada Bu. Oke, ini reseller ya. Reseller parfum body mist. Baik, karena ini jasa ya, Dek. Nanti tekankan untuk kelebihannya adalah di masalah jasanya ya, Dek. Baik, Bu. Oke. What is the solution? Solusinya adalah menjual parfum body mist dengan merek tertentu apa gitu misalnya. Disebut deh, ya. Mereknya apa yang kalian jual? Itu Karena sudah brand ada kan, Bu? gimana? Mereknya sudah ada di Word-nya kan ya, Bu? Holy Grails. Tapi di jawaban ini ya, jawaban ini perlu itu ya, karena ini jawabannya adalah bukan ada judul atau tidak nggak masalah, Dek.
Jadi buatlah orang itu memahami apa yang kita tulis. Jadi what is the solution? Solusinya adalah membuat atau menjual produk parfum body mist bermerek apa dengan kelebihan apa begitu, Dek. Disebut ya. Seperti itu. Jadi kalau bikin analisis seperti ini memang setiap jawaban bisa jadi tadi di bawah secara garis besar sudah, tapi diperjelas lagi begitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Terima kasih. Oke, jangan bad mood ya. Memang Enggak, seperti Bu. ini kalau kalau harus membuat analisis memang begini ya. Jadi harus lengkap. Kemudian kelompok 7 ada? Ayah. Hadir Ibu. Hadir, Bu. Oke. Oke, baik ke kelompok 7. Tote bag ya, Dek ya. Iya, Bu. Untuk nomor 3 ini bisa dibuat kalimatnya mungkin ya, Dek ya, lebih simpel dengan membuat produk tote bag berbahan apa, dengan kelebihannya apa, begitu disampaikan. Ya. Baik Ibu. Kemudian untuk nomor 6. Nah, kelebihan untuk pelayanannya juga ya. Untuk nomor 6-nya ini ditambahi saja. Oke, itu, Dek. Kemudian untuk kelompok 8 ada Dek Lestari. Baik, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke, konsumennya remaja ya. Waktu itu solution, dibuatlah minuman. Minuman berbahan ubi ungu yang membuat tubuh lebih sehat. Nah, ini Dek, karena makanan ya, Dek ya. Mohon maaf, harus dicantumkan uji labnya. Oke. Kalian tidak perlu kok mengujikan lab sendiri ke laboratorium di Fakultas Kimia atau MIPA gitu, tidak. Kalian cukup browsing saja. Cukup browsing kandungan ubi ungu itu apa, gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, mau ditambahi itu. Oke. Ini setiap kali kalau saya beri masukan mohon dicatat, jadi tidak harus diulang-ulang gitu. Kandungan ubi ungu itu apa begitu secara uji klinis apa gitu, Dek. Jadi disampaikan itu berarti memang kelebihan produkmu itu begitu. Ada manfaatnya betul gitu loh maksudnya. Oke? Iya Ibu. Terus untuk oke. Ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan juga ya bahwa what factor will impact the business ya, sebutkan saja faktor yang mempengaruhi yang asalnya dari luar, Dek. Harga, promosi itu kan internal, Dek. Jadi bukan itu yang kita maksudkan di sini, tetapi faktor yang munculnya secara eksternal dari luar. Entah pesaing kah, entah dari konsumennya, entah dari pihak-pihak lain yang memang memiliki kewenangan dengan berjalannya usaha kita gitu misalnya, atau supplier bahan baku gitu. Gede,
Mohon sekali lagi untuk ini dicatat ya, daripada ini nanti malah jadi lamban semuanya. Why do people choose you? Ini juga untuk masalah pelayanannya tolong, okay? Tolong. Sebenarnya minggu lalu sudah saya sampaikan ya. Untuk masalah pelayanan itu juga kelebihan, ya. Kelebihan dari kalau kita membuat satu produk, menjual satu produk itu bukan hanya fokus pada produknya saja, tapi juga fokus ke masalah pelayanannya, begitu. Oke. Kemudian untuk kelompok 9, lilin aromaterapi. Baik, oke. Jika kami tidak memberikan perhatian khusus pada hal ini, bisa menghambat bisnis kami. Ini penekanan ya, jadi bukan poin ini. Oke. Faktor kualitas, kemudian belum terlalu, jadi bukan ini deh maksudnya. What factor will impact the business? Oke, pesaing bisnis betul gitu ya, pesaing bisnis itu betul. Atau kompetitor gitu. Tapi hal yang lain seperti kualitas, terus bicara tentang aromaterapi yang belum familiar dengan produk kalian dan lain sebagainya, konsumen yang belum familiar, ini bukan ini. Kalau ini boleh diganti dengan kalimatnya ya selera konsumen gitu. Atau lifestyle atau gaya hidup konsumen, itu mempengaruhi. Oke, untuk kelompok 9 ada? Ada. Hadir Ibu. Bu. Oke. Ya. Nanti didiskusikan kembali, nggih. Minggu depan jangan sampai salah lagi. Kemudian why do people choose you sama ya ditambahi dengan kelebihan dalam hal pelayanan. Kemudian untuk kelompok 10. Terima kasih, Hadir, Bu. Oke. Kelompok 10 itu kemarin artinya yang nomor 34 ya. What is the solution? Dari daun salam kelebihannya apa, Dek? Nah, kandungan daun salam itu juga apa gitu, perlu diuji klinis. Browsing banyak loh, Dek, Bas ya. Nanti ditambahkan itu. Jadi kita perlu meyakinkan orang, oh di atas ya. Nah, ini malah justru ini, Dek. Kalau bisa coba dipilah untuk yang nomor 1 ini jawabannya ada yang dimasukkan ke what is the solution? Nih, ada kandungan vitamin B2, B3, vitamin C, tanin. Ini kalau bisa ini masuk ke sini. Misalnya dengan membuat produk ice cream berbahan dasar daun salam, bukan dari daun salam ya, Dek. Kalau daun identik kalau kalimat dari daun salam itu identiknya berarti cuma ke daun salam di blender gitu. Tapi berbahan baku daun salam yang memiliki kandungan begitu. Itu kalimatnya nanti akan lebih bagus. Oke, nggak masalah. Ya, untuk kesehatan. Oke, ditambah masalah kelebihan pelayanannya ya. Kemudian terakhir, kelompok 11. Ada Mbak Reni. Hadir Ibu. Oke. Oke, Mbak Reni kerajinan dari pelepah pisang. Baik, dibuatlah kerajinan dari pelepah pisang yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomis. Oke. Nah, gini kan enak ya. Permintaan pasar ini. Nah, kalau bisa nomor 5 itu, Dek, dijelaskan ya. Supplier bahan baku. Kira-kira bahan bakunya didapat dari mana? Dari daerah mana? Sebenarnya dari anggota kelompok kami ada yang memiliki kebun pisang gitu, Bu. Nah, Nggak apa-apa kan daerahnya ada. dari Karanganyar.
Oh, Karanganyar disebutkan siapa? Supplier bahan baku. Selama ini ke depan supplier utama bahan baku dari usaha ini berasal dari desa apa disebut? Desa ini atau bahkan kelompok tani bisa jadi dari Karanganyar. Kelompok tani ini dari Karanganyar. Nah, sejauh ini menurut perhitungan karena jumlahnya berapa hektar begitu ya, bisa diyakinkan mencukupi suppliernya, apa namanya bahan bakunya. Kan tetapi nanti kekhawatirannya ke depan apabila permintaan sudah banyak lah nanti belum ada alternatif untuk mencari supplier yang lain. Begitu deh kalimatnya. Kondisi cuaca gitu. Apalagi di Karanganyar kan cuacanya sering hujan ini nanti bisa menyebabkan ini nggak mudah kering begitu ya. Diberi keterangan begitu deh. Baik, Bu. Oke, kemudian why do people choose you sama ya, kelebihan pelayanan juga belum ada. Gitu deh. Oke, coba diperbaiki lagi analisisnya, oke. Oke, Bu. Baik. Terima Minggu kasih. depan harus sudah fix semua ya. Kemudian minggu depan itu ditambahi sekaligus untuk mengerjakan area Smart Business Mapping yang kedua, yaitu area market landscape. Ya, baik. Saya share screen dulu ya. Ini karena saya hanya menggunakan handphone, nanti mohon maaf ya kalau ada yang masuk, saya tidak bisa ngadmit ini. Sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, kita langsung saja masuk ke slide ini ya. Sudah bisa dilihat area market landscape-nya? Sudah, Bu. Oke. Kita kerjakan yang nomor 7 sampai 10 ya. Jadi kalau di slide itu saya tulis sampai 11, itu saya revisi ya. Nomor 7 sampai 10. Sudah siap? Kita diskusikan bareng-bareng ya. Nanti kalau ada kesulitan atau apa, mohon langsung ditanyakan saja. Biar nanti tidak terjadi kekeliruan yang terlalu lama. Oke? Baik. Nomor 7, how do you sell your product? Bagaimana kalian menjual produk ini atau produk kalian? Bagaimana caranya? Bisa offline, bisa online. Kalau offline seperti apa, Bu? Contohnya, misalnya dititipkan ke showroom-showroom atau toko-toko atau warung-warung, bisa jadi face to face ya, dijual door to door begitu ya, langsung ditawarkan, langsung beli begitu ke teman-teman, ke tetangga begitu. Itu termasuk aktivitas untuk marketing atau pemasaran yang kategorinya offline. Atau membuat showroom atau punya toko begitulah, seperti itu ya, membuka gerai misalnya begitu, atau ikut pameran ya, boleh itu. Kemudian kalau online sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau produknya target marketnya remaja, apa ya kira-kira yang cocok dengan remaja? Nah, berdasar para ahli bisnis, mereka berdasar survei yang sudah mereka lakukan, ternyata mereka banyak. Nanti bisa ya kalian cari datanya begitu. Kalau Instagram itu peminat paling besar, pengguna paling besar itu siapa? Nah, itu nanti yang dipakai begitu. Misalnya kalau remaja berarti pas pakai Instagram. Kalau ibu-ibu marketplace misalnya. Seperti itu ya. Halo, suara saya masih bisa didengar? Masih, Ibu. Oke. Kendalanya kalau pakai handphone begini ya. Bu, ini saya bantu screen aja gimana, Bu? Oke, terima kasih Dek kalau mau. Saya khawatirnya nanti saya ngerepoti soalnya.
Soalnya tadi kelas sebelah tuh nggak mau. Saya minta tolong itu malah, Ibu bisa share screen sendiri kok, malah gitu ya. Sudah, saya takut soalnya nanti kalau nggak berkenan. Oke, terima kasih kalau ada yang mau bantu share screen. Saya berhenti dulu ya berarti. Sudah saya stop deh. Bu, ini ya servisnya masih yang PPT kan, Bu? Iya, deh, iya. Tadi bener yang tadi, Bu? Ya itu. Mohon maaf ya, Dek, saya malah ini terganggu sinyal. Baik. Terima kasih, Dek Cynthia. Terus kemudian nomor 8 ya. Nomor 8 itu suara saya bisa didengar, Dek? Mohon maaf gangguan teknis. Halo? Oke, terima kasih. Untuk nomor 8, how do you keep your customer? Gimana sih caranya kalian menjaga pelanggan begitu ya? Gimana caranya? Kira-kira gimana? Dek Cynthia gimana caranya menjaga pelanggan? Berarti kan usahamu sudah jalan kan kalau punya pelanggan? Ini bukan memperkenalkan loh, bukan. Tapi usaha sudah jalan, produk sudah ada yang beli. Terus gimana mempertahankan mereka begitu? Gimana caranya? Kira-kira ada ide? Saya, Ibu.
Oh ya, mempertahankan kualitas dan harga Bu. Karena mungkin nanti disesuaikan dengan modal yang didapat, kemudian keuntungan yang didapat, kemudian jika harga dari barang-barang pemasok dari suatu barang itu mungkin melambung dari segi transportasi dan segala macam, mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan konsumen juga. Jadi mungkin nanti dari harga distabilkan, kemudian kualitas pun tetap dijaga. Oke, menjaga kualitas gitu ya. Terus hal lain apa? Ayo, gimana sih caranya kalian mempertahankan konsumen atau pelanggan biar tetap setia dengan produk kalian? Bo ada yang nawari juga nggak ngaruh gitu ya. Artinya tetap lebih seneng ini kalian lah gitu. Dikasih bonus, Bu. Oke, adanya reward ya, bonus, kemudian kejutan gitu ya. Misalnya terus ada kalau satu hal ini jangan pernah dilupakan deh, layanan pasca order. Jadi setelah pelanggan itu membeli produk kita, jangan kemudian mereka dilupakan. Justru itu yang penting deh. Jadi mereka layani dengan sebaik-baiknya, mereka tanya kalau perlu bagaimana Ibu sudah membeli produk kami sudah dipakai, bagaimana rasanya atau bagaimana hasilnya. Atau lain waktu begitu karena lama tidak beli lagi ditanya, bagaimana Ibu? Ini kami ada produk baru, kami tawarkan ini ada tawaran bagus loh Bu, kalau beli 5 bisa bonus 1 atau misalnya Ibu punya Instagram atau punya media sosial yang lain di-share ke teman-teman nanti Ibu akan dapat bonus dari kami. Itu penting deh. Itu sebagai usaha pemula itu harus begitu. Ya. Jadi jangan disamakan dengan sales perusahaan gede ya. Mereka jawab juga kalau ditanya sepotong-sepotong gitu. Misalnya ada barang ini Mas gitu. Kosong. Jawabnya cuma kayak gitu lah. Kita jangan begitu. Kalau kita begitu ditinggal orang. Kita menekankan kelebihan kita karena kita usaha pemula ini. Menekankan pelayanan itu yang paling penting kalau sudah seperti ini. Karena itu salah satu cara kita agar kita bisa mempertahankan pelanggan kita itu dengan cara itu. Itu ya. Jadi harus betul-betul kita memperlakukan pelanggan itu seakan-akan mereka itu adalah orang yang istimewa lah gitu. Satu persatu mereka gitu. Satu di antara satu dengan yang lainnya itu istimewa semua gitu. Nah, ini yang sulit memang. Tapi mereka menjadi nyaman ya. Kita minta nomor mereka simpan ya. Misalnya ya kalau kita punya toko begitu, tanya mereka ya Ibu, walaupun kita kadang lupa cuma kenal wajah begitu ingat Ibu ini pernah beli ke sini. Ibu boleh minta nomornya nanti kalau ada promo-promo kita kasih loh. Itu dan lain sebagainya. Jadi sekarang prinsip-prinsip marketing harus begitu. Jadi mereka di training betul loh. Perusahaan besar pun juga sebenarnya mereka di training. Tapi karena tingkat kesibukan mereka yang sangat tinggi gitu, kadang jawab juga nanti buka WA-nya juga kadang nanti gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tuh sudah dibekali basic dasar bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang marketing yang baik begitu. Nah, itu kalau bisa ya kita terapkan di situ kan gitu ya. Kemudian untuk nomor 9, how can you increase your revenue? Bagaimana caranya kalian meningkatkan pendapatan? Ayo, bagaimana? Nah, tadi Mas Tegar sudah usul, how do you keep your customer gitu. Yang lain coba. Ada yang ingin berpendapat gimana caranya mempertahankan meningkatkan pendapatan? Usahanya udah jalan kan? Pendapatan juga sudah masuk. Nah, bagaimana tuh meningkatkan pendapatan? Berarti ini sudah levelnya kita naik ke level tangga 2 ya. Kalau kemarin kan tangga pertama adalah membuat produk. Memulai produksi. Nah, ini sudah orientasinya sudah naik ke tangga kedua, bagaimana meningkatkan pendapatan atau profit, begitu. Atau gimana caranya? Saya ingin dengar.
Mbak Rohimah? Ya, Ibu. Gimana menurut Mbak Rohimah? Yang nomor 9, Ibu. Mungkin bisa ini dilakukan promosi yang besar-besaran, Ibu. Kayak misal promosinya tuh lebih kayak misal ngendorse yang artis atau gitu, seleb-seleb. Oke, ya. Meningkatkan promosi ya, artinya meningkatkan intensitas promosi lebih sering, lebih diperluas lagi jangkauan pasarnya, begitu ya, Dek ya. Oke, bagus. Apalagi yang bisa increase your revenue? Buka outlet baru. Buka outlet baru, bagus. Terus apa lagi? Ada Mbak Tandria? Dek Tandria? Nur Safariah. Hadir, Ibu. Menurutmu gimana? Increase your revenue itu? Apalagi membuka outlet baru, kemudian meningkatkan promosi, memperluas promosi, jangkauan pasarnya diperluas ya, wilayahnya maksudnya ya, baik online maupun offline. Terus apalagi Dek kira-kira menurutmu? Apa kira-kira kalau orang punya usaha itu perlu nggak sih Dek kan tadi sudah dibuat Instagram gitu ya misalnya. Pengen nggak sih sebenarnya memperluas pasarnya itu dengan jangkauan yang lebih luas gitu secara online? Pernah nggak terpikir untuk memasukkan produk kita ke marketplace gitu? Pernah nggak terpikir itu? Itu juga bagian dari usaha memperluas ya. Usaha memperluas pasar kita begitu kan. Ya, ya seperti itu ya, kurang lebih intinya kalian paham ya. Apa sih maksudnya memperluas pasar begitu? Meningkatkan pendapatan dari usahamu, menambah varian baru atau produk baru ya, bisa seperti itu. Kan pengen juga kan kalau orang sudah punya usaha, usahanya seperti ini. Berapa sih standarnya kalau orang bisa dibilang usahanya jalan atau tidak 3 bulan? Kalian bisa mengamati dalam waktu 3 bulan orang punya usaha itu tunggu 3 bulan. Kalau kurang dari itu, kok kemudian memutuskan bahwa usaha ini jalan dengan baik, itu menurut saya terlalu cepat. Tunggulah 3 bulan itu, ya. Apalagi kalau hanya dalam waktu 1 minggu pertama, rame warungnya, itu sama sekali tidak ada jaminan. Itu hanya orang ingin uji coba saja mereka. Selebihnya mereka akhirnya grafiknya menurun. Nah, kita kan punya data ya, selama 3 bulan itu kita punya data. Apakah grafik penjualan kita ini menurun, stabil, atau meningkat grafiknya? Kalau menurun, kita harus segera evaluasi secepatnya. Jangan menunggu 3 bulan kalau sudah seperti ini. Sebulan pertama grafik sudah kelihatan menurun, kita harus segera evaluasi cepat. Ada masalah apa? Ada masalah apa ini gitu ya? Nah, bisa jadi kita kalau misalnya dibutuhkan, kita tutup beberapa hari. Boleh, sambil kita nyusun strategi baru agar membuat orang itu menjadi fresh kembali. Itu boleh seperti itu. Ya, karena grafiknya nurun itu tadi. Ini kenapa gitu? Apakah ada masalah dengan produksi? Atau apakah ada masalah dengan masalah pemasarannya atau teknis pemasarannya? Apakah ada masalah dengan masalah pelayanan? Apa? Ada masalah apa? Gitu, ya kan? Nah, itu perlu diurai. Itu butuh refreshing. Artinya refreshing usaha itu penting sekali.
Nah, kalau grafiknya stabil, itu pun perlu evaluasi. Kalau stabil itu terus gimana ini pendapatannya tetap aja. Ya, padahal sudah berjalan 3 bulan, begitu kan. Kok nggak ada peningkatan, begitu. Itu perlu dievaluasi. Berarti apa langkah yang harus dilakukan? Nah, bisa jadi bikin produk baru. Bikin strategi baru dalam masalah pemasaran. Begitu kan? Harus begitu. Jadi harapannya bagaimana caranya agar meningkat itu tadi. Tapi kalau grafiknya meningkat, itu artinya berarti kesimpulannya produk kita sudah bisa diterima dengan baik. Disitulah nanti letaknya kita mulai menawarkan produk baru yang lain. Boleh kita bikin varian baru, boleh kita tawarkan desain yang baru, boleh kita tawarkan hal-hal yang sifatnya lebih bebas kalau yang sudah grafiknya naik kan begitu. Mau menambah produk, mau menerima ini apa namanya? Mulai mau menerima iklan-iklan ataupun ditumpangi oleh iklan-iklan dari misalnya ada kita bikin kue begitu ada yang mau numpang ini ya kamu pakai panirku kayak gitu mulai berani seperti itu. Oke, artinya kan di sinilah letak di mana kita harus mulai jeli, mulai memahami bahwa tugas marketing itu berat begitu. Oleh karenanya saya minta kalian nanti ya, lihat videonya Pocari Sweat ya. Itu saya sudah share ya. Kalau misalnya itu belum jelas banget, nanti boleh lihat di YouTube. Tuh ya. Itu bagus sekali, itu memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa buat kita. Gimana sih sebenarnya tugas seorang marketing itu berat. Bagian pemasaran itu berat. Tapi yang jelas satu hal yang perlu kalian ingat betul. Selama produkmu itu adalah produk yang memberikan solusi dari permasalahan, sudah dianalisis dengan matang, dan sudah memberikan satu pelayanan yang terbaik buat konsumen, ya kemasan juga sudah dipertimbangkan dan lain sebagainya. Intinya produkmu itu adalah produk sebuah solusi dari masalah dari masyarakat, yang muncul dari masyarakat. Dan kebetulan Pocari Sweat adalah produk yang dibuat untuk menyelesaikan satu problem yang ada di Jepang waktu itu. Orang kan suka jogging, hawa panas, gampang mengeluarkan keringat. Nah, apa solusinya? Minum air sedikit tetapi mampu mengganti ion tubuh. Sehingga tubuh segar kembali seperti semula. Sama dengan seperti meminum air dalam jumlah yang lebih banyak lagi begitu. Bagaimana caranya? Nah, hanya tunggu waktu kalau sudah seperti ini. Mereka sabar ya, mereka sabar. Jadi itu pembelajaran luar biasa menurut saya. Mereka sabar bahkan sampai 2 tahun, kerugian sampai triliunan rupiah. Tapi mereka bertahan karena apa? Mereka yakin konsumen itu hanya butuh waktu. Mereka hanya butuh untuk mengerti sebenarnya hal yang paling mereka butuhkan itu apa. Dan akhirnya pelan-pelan dengan strategi baru terus seperti itu akhirnya berhasil. Oke, sangat luar biasa dan perlu sangat disyukuri. Begitu. Itu masalah bagaimana meningkatkan pendapatan di perusahaan. Nah, nomor 10 yang terakhir, how can you manage your cost? Bagaimana kalian bisa mengatur manajemen keuangannya? Ya, bagaimana caranya? Mbak Niklara ada? Ada Ibu. Gimana? Kalau menurut pendapatmu bagaimana, Dik? Menurut saya jadi ada satu orang yang mengurus bidangnya itu, Bu. Jadi kayak lebih fokus gitu, Bu, kan? Biar enggak tercampur-campur dengan yang lain gitu, Bu. Oke, bagus. Dibuat satu manajemen pembukuan yang sederhana begitu ya, dengan diberikan penanggung jawab yang khusus memang untuk mengatur keuangan begitu ya. Oke, itu manajemen keuangannya harus jalan begitu. Intinya begitu. Manajemen keuangannya harus tertata dengan baik begitu ya, harus termanage. Yang lain apa? Mbak Priscila? Ada Mbak Priscila?
Iya, Bu. Mas Mbak Priscila? Bisa juga dengan itu, Bu, menghitung secara berkala antara pendapatan dan pengeluaran kita, begitu, Bu. Oke, baik. Itu juga masuk manajemen ya. Artinya manajemen keuangannya harus baik gitu ya. Terus yang lain apa coba? Mas Rizal? Ada Mas Rizal? Hadir, Ibu. Oke, Mas Rizal apa menurutmu? Bagaimana caranya kalian bisa mengatur kos dalam perusahaanmu? Selain tadi jawabannya sudah ada, dibuat manajemen yang baik dalam masalah keuangan. Gitu. Terus apa lagi? Kira-kira kalau punya usaha, tadi seperti yang kita contohkan tadi, usahanya pengen berkembang, Mas Rizal pengen kalau punya usaha tuh berkembang begitu? Iya, Ibu. Kalau pengen berkembang berarti ada hal yang harus dilakukan kan? Iya. Apa kira-kira? Yang membutuhkan biaya begitu. Untuk pengembangan usaha. Ya. Seperti apa saja sih yang termasuk pengembangan usaha itu? Tadi sudah ada yang nyebut tadi di depan. Apa misalnya tadi? Yang pengembangan usaha, Ibu. Yang termasuk kategori pengembangan usaha itu apa? Yang membutuhkan biaya gitu, Dek. Caranya memperluas itu, Ibu. Jaringan usaha. Itu termasuk apa? Yang pengembangan usaha. Nah ya, itu termasuk kategori apa kalau memperluas jangkauan pasar itu? Biaya? Kemungkinan, Ibu. Kemungkinan gimana? Termasuk biaya apa kalau seperti itu? Promo? Promosi gitu ya, masuk dalam usaha untuk promosi. Jadi yang dimaksudkan dengan mengatur kos ya, mengatur kos itu adalah bagaimana sih uang yang masuk ke kita itu kemudian kita alokasikan untuk apa saja kan gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita menjual produk itu kan tentu ada uang masuk ya, Dek ya. Nah, dari uang masuk itu kan kita pilah untuk modal berapa. Nah, tentu kan ada sisanya kan. Sisa itulah yang disebut laba. Nah, laba ini yang dimaksudkan. Untuk apa saja? Nah, harapannya kan kita manage itu dengan baik. Keuangan kita itu harus diatur dengan baik. Ada anggaran untuk pengembangan usaha. Yang masuk dalam kategori pengembangan usaha, ya, bisa jadi untuk membuat varian baru, membuat varian produk yang baru, menyewa ruko bisa jadi, itu juga harus difikirkan. Kemudian untuk perawatan misalnya, perawatan alat, peremajaan alat, servis, kemudian juga boleh dibilang kaitannya dengan tadi ya untuk biaya promosi, itu juga masuk Mas. Ya, jadi semuanya itu adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah bagaimana sebenarnya kita mengatur keuangan kita untuk apa saja. Begitu.
Ya, selain memang kita menyampaikan bahwa harus di-manage dengan baik. Iya, betul. Kan kita pengen ya usaha kita berkembang. Tentu harus difikirkan, berarti mulai harus menambah tenaga kerja. Ada biaya untuk membayar tenaga kerja atau karyawan. Kan ada seperti itu. Berarti kita sampaikan saja begitu. Tuh. Kurang lebih begitu ya. Insya Allah bisa dipahami. Nah, ini saya tunggu ini diskusi Mas Bu. Evan dan Mas Rizal. Berarti siapa yang mau ini menanggapi? Ada yang mungkin juga belum bisa difahami. Bisa ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada berarti saya anggap sudah paham semua ya. Oke, jadi jangan pernah menganggap bahwa tugas seorang marketing itu adalah tugas yang sepele. Ya. Kadang orang menganggap bahwa kerja di mana? Di satu perusahaan gitu ya. Bagian apa? Marketing. Susah loh jadi marketing itu. Karena dia sebenarnya penentu dari berjalannya usaha itu. Kalau dia sebuah perusahaan nggak punya marketing sudah Mas, selesai sampai di situ. Maksud sekelas perusahaan besar kemudian hanya lakunya hanya orang tahu dari iklan kayak gitu ya. Kemudian dia menghubungi siapa gitu ya. Dia cari siapa, dia kalau pengen beli itu hubungi siapa dulu kan gitu toh. Nah, tim kreatif dari pembuat iklan, pembuat dia harus pintar dalam strategi memasarkan tuh harus bagaimana. Iklan itu kan termasuk bagian dari tugas seorang tim marketing. Membuat iklan yang menarik, membuat satu tawaran-tawaran, bonus dan lain sebagainya. Itu macam-macam ya, beda-beda satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Bisa jadi dengan banting-bantingan harga di awal ya. Kemudian kalau konsumen sudah mulai tergiring, terikat dengan produk itu, merasa tidak bisa lepas dari produk itu, baru nanti dinaikkan pelan-pelan. Gitu. Itu contohnya siapa ya? Ada satu perusahaan jasa transportasi ya, misalnya saya sebut saja misalnya seperti Gojek gitu ya, misalnya di awal gitu ya gratis lah, tarifnya murah, akhirnya ini membuat persaingan menjadi tidak sehat. Akhirnya taksi-taksi yang awalnya taksi konvensional begitu ya, nggak laku gitu. Karena tarifnya jelek banget deh. Ya, apalagi mau loh nganter sampai di sini sampai ke depan rumah saya sana, misalnya dari depan rumah saya sampai ke depan rumah sakit, jaraknya yang hanya 100 meter begitu, dia mau loh nganter. Dan bayarnya pun sesuai argonya tarif gitu, 3.000 begitu. Seneng kan orang seperti itu. Tapi lama-lama ketika orang sudah mulai ketergantungan dengan jasa ini, dinaikkanlah pelan-pelan begitu ya. Itu strategi marketing itu, bagian dari strategi marketing. Seperti itu. Jadi kalau pemula atau usaha yang baru dimulai, itu biasanya dia akan mencari celah bagaimana agar ini bisa tembus sampai ke masalah kebijakan begitu. Nah, itu. Oke. Membikin orang yakin dengan produk kita itu tidak mudah. Tetapi yakinlah bisa. Ya, mosok kalah gitu ya dengan perusahaan seperti Cina ya. Orang Indonesia itu kalau yang namanya merek kendaraan atau otomotif itu mania loh sama produk Jepang. Tapi tiba-tiba orang-orang Cina merasa bahwa oh yang kami jual kualitasnya bagus kok, pasti dibutuhkan. Orang Indonesia kan suka dengan produk yang kualitas bagus, harga murah kan gitu. Dia lempar ke pasar dengan harga yang murah. Misalnya saya sebut nama atau sebut merek Wuling gitu. Dia hadir gitu dengan model yang lumayan, harga sangat terjangkau, kualitas mesinnya luar biasa. Sekelas dengan beberapa mobil yang harganya jauh di atas mereka begitu. Akhirnya beberapa orang pindah ke lain hati.
bisa menerima dan lain sebagainya. Smartphone sama kan? Selama ini kan orang mania dengan merek Nokia, merek Eropa, kemudian merek-merek Korea begitu ya. Tapi akhirnya produk-produk Cina mulai masuk dengan meyakinkan mereka produk kami berkualitas, harganya terjangkau dan lain sebagainya. Dengan fitur-fitur yang layanan yang sangat menggiurkan gitu ya, orang suka. Akhirnya luar biasa menguasai pasar saat ini. Seperti itu ya, jadi jangan pernah ragu bahwa produk kita tidak laku atau siapa yang mau beli produk kita. Wong kita sudah yakin kok, sudah dianalisa terlebih dulu, sudah dilandasi oleh sebuah kebutuhan, maka yakinlah bahwa produk kita nanti akan laku. Begitu ya Dek ya, semuanya. Terima kasih. Halo, mohon maaf ya saya terlempar lagi. Tadi sampai mana ya yang tidak didengar ya? Untuk poin 10 sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah. Jadi ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Tidak? Baik, kalau tidak saya simpulkan saja wah ya sebenarnya tugas seorang marketing itu sangat penting sekali ya. Intinya jangan pernah menganggap bahwa produk itu akan bisa berjalan sendiri, akan bisa terkenal sendiri tanpa tugas seorang marketing gitu. Jadi strategi dalam marketing itu sangat penting sekali ya. Banyak perusahaan besar yang akhirnya kolaps gitu ya karena kalah dengan marketing pesaingnya. Begitu ya. Boleh dibilang satu perusahaan asal kalian yakin saja, yang penting produk yang kalian buat ini sudah dilandasi oleh kebutuhan konsumen. Selama kalian yakin akan itu, pasti. Hanya tunggu waktu. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya merasa diri mereka tersaingi, bahkan bangkrut gitu ya. Perusahaan smartphone gitu ya, perusahaan handphone HP terkenal ya, sekelas Nokia hingga akhirnya gulung tikar hanya karena apa? Ya disaingi oleh para pendatang baru yang mereka menawarkan dengan kualitas yang baik, yang juga sekelas dengan mereka, dengan layanan yang lebih canggih gitu, dengan harga yang terjangkau kan tetap kalah dan ditinggal orang begitu ya. Kendaraan-kendaraan ya merek-merek Jepang ya sekarang mulai agak sedikit tergeser oleh produk-produk Cina karena mereka merasa apa? Produk kami berkualitas, produk kami bagus ya. Kenapa tidak? Pasti orang Indonesia mau menerima kami. Gitu ya. Smartphone juga ya Vivo, Oppo, itu kan pendatang baru semua. Ternyata mereka mampu menyaing produk-produk sebelumnya yang sudah ada dan itu yang saya maksudkan ya. Jadi yakinlah bahwa semua usaha selama kita yakin sudah didasari oleh analisis yang betul, pasti bisa. Oke? Dan jangan lupa kalau nanti sudah jalan usahanya, pengen bikin varian baru, jangan lupa analisis dulu ya. Jadi jangan langsung dilempar ke pasar ya, dianalisis dulu. Sama dengan analisis ketika kita mau buat produk pertama ini ya, dianalisis kebutuhan berdasar kebutuhannya what's problem dan lain sebagainya. Ya, akhirnya nanti insya Allah nanti bisa diterima dengan baik dan bisa yakin ketika dilempar ke pasar. Begitu dari saya. Sekali lagi ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, saya ucapkan terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Selamat siang, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masuk ke UCW ya. Dan mohon maaf mungkin untuk ketidaknyamanan.